Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas seputar teknologi. Nah, yang pertama aku akan membahas fungsi teknologi informasi. Yang pertama, menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya. Fitur capturing mungkin juga sudah tidak asing ketika Anda memakainya untuk menyimpan informasi tertentu. Nah, yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai pengolah atau processing. Fungsi teknologi informasi ini mengomunikasikan catatan, rincian, aktivitas misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Dengan adanya processing ini, Anda akan lebih mudah mengolah file maupun data Anda. Nah, yang ketiga, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadikan sebuah informasi. Pengolah atau prosesan data dapat berupa konversi atau pengubahan data ke bentuk lain, analisa kondisi, perhitungan atau kalkulasi, sintetis atau penggabungan, segala bentuk data dan informasi. Dengan adanya fungsi ini, pasti akan lebih mudah untuk user. Nah, yang keempat, ada fungsi teknologi informasi sebagai menghasilkan atau generating. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasi suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contohnya sederhana adalah grafik, data, atau tabel. Nah, yang kelima ada fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan atau storage. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya seperti disimpan ke dalam hard disk, time disket, CD atau command disk dan sebagainya. Nah, untuk yang keenam ini, fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan, misalnya seperti supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Andalkan data yang tersimpan sulit untuk ditemukan karena terlalu penuh. Dengan adanya fungsi ini dapat memudahkan user serta menghemat waktu juga. Nah, yang terakhir, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmitter. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirim data penjualan dari user A ke user B, sehingga kita dapat perlu menyalin suatu persatuan cukup dengan saling share. Setelah kita membahas fungsi perkembangan teknologi, aku akan menjelaskan perkembangan dan dampak dari teknologi ini. Nah, perkembangan teknologi ini sangatlah signifikan. Setiap tahun atau bahkan setiap hari bisa tercipta hal baru yang berhubungan dengan teknologi. Contohnya aja seperti smartphone, di setiap bulan selalu rilis versi terbaru atau merek terbaru. Nah, dari perkembangan yang signifikan ini, teknologi mempunyai beberapa pengaruh yang sangat besar. Yang pertama, pengaruh positifnya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Mudah untuk melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Dan setiap pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Nah, dari banyaknya pengaruh positif yang dihasilkan dari tubuhan teknologi juga sebanding dengan hal negatif yang ditimbulkan, seperti masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Pengaruh gadget yang berlebihan dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu kepada teknologi. Nah, yang terakhir aku akan menjelaskan apa itu input device dan output device. Nah, input device fungsinya adalah memberikan masukan kepada komputer untuk dilakukan processing. Contohnya, mikrofon berupa input suara, scanner berupa input dokumen, keyboard berupa input karakter, dan mouse berupa input gerak dan tanda. Nah, untuk output device fungsinya adalah untuk menghasilkan keluaran yang sudah diproses komputer bagi penggunanya. Contoh, monitor berupa output tampilan, speaker berupa output suara, printer berupa output kertas. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe. Terima kasih.